رسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kewajiban nafkah, bahwa suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya bagaimanapun keadaan suami dan bagaimanapun keadaan istri. Meskipun suami miskin dan istri kaya, maka yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga adalah suami. Adapun istri jika memberikan nafkah kepada suami, tentunya ini adalah perbuatan yang baik. Seandainya istri memiliki kelapangan rizki dan dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka ini tentunya perbuatan ihsan, perbuatan baik dan mendapatkan pahala. Atau istri membantu perjuangan suami, karena suami disibukkan dengan kegiatan untuk umat dan tidak sempat mencari nafkah. Kebetulan istri memiliki banyak harta, baik itu harta milik dia atau harta yang dihasilkan dari warisan, maka tidak mengapa sebagaimana dilakukan oleh Khadijah untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang hak asuh anak. Kalau kemarin kewajiban memberi nafkah, sekarang pembahasannya adalah hak asuh anak. Di dalam Islam sangat memperhatikan hak. Wa'ti kulli dzi haqqin haqqahu, dan berilah setiap yang memiliki hak-haknya. Berilah hak kepada orang yang berhak. Bukan hanya manusia, bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang peliharaan kita, kalau ada yang sampai sengaja tidak memberikan makan kepada binatang peliharaannya, maka dia berdosa. Mengurung sapi, tidak dikasih makan sampai sapi tersebut jatuh sakit atau bahkan mati, maka pemilik sapi ini berdosa jika dia sengaja tidak ngasih makan. Umpamanya marah sama sapinya terus tidak dikasih makan sampai sapinya mati. Terlebih-lebih yang memiliki hak adalah manusia, baik itu istri, anak-anaknya, pembantunya. Kalau sampai dizalimi, maka dosanya akan jauh lebih besar. Hak asuh ini terjadi ketika berpisah antara suami dan istri, bercerai. Tentunya di dalam Islam, cerai ini adalah langkah yang terakhir. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 35, tatkala berbagai upaya tidak bisa dilakukan, tidak ada titik temu antara suami dan istri, semisal kemarin yang telah kita sampaikan, karena tidak sekufu, ya. Putra singkong menikahi putri keju, ya. Hanya bermodalkan cinta, ya. Pertama mereka tidak mempermasalahkan, namun sebulan, 2 bulan, habis bulan madu, semuanya menjadi racun. Suaminya bersikeras harus setiap hari makan singkong, istrinya bersikeras setiap hari harus makan keju. Tuntutannya pun semakin banyak. Sebenarnya dua-duanya orang baik. Yang laki-laki juga rajin beribadah,
yang perempuan juga beribadah, namun karena kebiasaan yang berbeda. Ya, mungkin karena daerah yang berbeda, banyak faktor ya yang mempengaruhi keretakan rumah tangga. Dan semua permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan karena memang kebiasaan istrinya ya, uang yang dia pakai melimpah ketika dia bersama keluarganya. Setiap hari harus ganti tas, tasnya harus Hummer, sementara suaminya hanya bisa mampu membelikan tas plastik. Tentunya ini akan menimbulkan keretakan rumah tangga. Kalau keduanya tidak bisa kompromi sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus dari keluarga laki-laki orang yang sekiranya bisa mendamaikan suami istri tersebut, dan juga perwakilan dari istri, dari keluarga istri. Jadi dikompromikan antara dua keluarga besar. Jadi tidak hanya dua pasangan tersebut, tapi keluarga juga diikutkan. Namun juga masih belum selesai, kemudian terjadi perceraian. Itu adalah langkah terakhir. Atau juga karena perceraian yang harus, semisal seseorang tidak mengetahui dia menikahi mahramnya ya, karena ayahnya nikah sirri. Ya, punya suami, punya istri di Banjarmasin, punya istri simpanan di Palangkaraya. Kemudian setelah anaknya dewasa, tidak ada yang tahu juga. Ya, anaknya merantau ke Palangkaraya. Mohon maaf kalau ada, ya memang benar-benar ada. Ke Palangkaraya dia menikah, dan ternyata ada tetangga yang mengabarkan kalau ini adalah anak orang dari Banjarmasin. Ditanya namanya siapa, oh ternyata ayahnya, maka harus bercerai. Jadi tidak ada kata lain, tidak bisa dimusyawarahkan lagi, harus diceraikan meskipun sudah memiliki anak. Namun dalam perceraian ini Allah Subhanahu wa taala juga menuntut dari kedua belah pihak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya mudah. Permasalahan yang paling berat terutama bagi wanita adalah ketika bercerai. Keadaan yang paling sedih, keadaan yang paling galau adalah menghadapi perceraian. Namun apabila masing-masing bertakwa, baik suami maupun istri, bisa jadi ketika berpisah sang suami mendapatkan istri yang memang lebih cocok, dan istri juga mendapatkan pasangan lagi yang lebih cocok daripada mantannya yang dahulu. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian setelah berpisah ini, jika dikaruniai anak, maka sang suamilah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak. Yang berkewajiban memberikan nafkah adalah ayahnya. Sebagaimana banyak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan para ibu hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi yang menginginkan susuan secara sempurna. Jadi idealnya menyusui anak itu selama 2 tahun.
Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban bagi ayah adalah memberikan rizki, memberikan nafkah dan memberikan pakaian termasuk kepada istri. Ini ayat ketika istri masih statusnya sebagai istri dia. Kemudian jika istri tersebut ditalak, di dalam surah At-Talaq ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah nafkah kepada wanita-wanita yang hamil yang kalian ceraikan sampai mereka melahirkan anak-anak mereka dari kalian. Jadi iddahnya wanita yang hamil jika diceraikan adalah ketika melahirkan. Dan selama mengandung ini suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang mengalami iddah, yang sedang menjalani iddah. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Dan tatkala sudah melahirkan berarti statusnya bukan lagi menjadi istri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mantan suaminya, jika wanita-wanita tersebut menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah upah kepada mereka. Jadi kewajiban atas suami untuk memberikan upah kepada mantan istrinya yang menyusui anak-anaknya. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan musawarahkanlah di antara kalian dengan yang ma'ruf. Siapa yang mengasuh anak, berapa jumlah upah yang diberikan kepada istri, ya. Sang istri tidak meminta berlebih, dan juga suami tidak dibebani di luar kemampuannya. Juga jangan sampai suami memberikan yang kurang untuk kebutuhan anak-anaknya. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan jika kalian kesulitan, boleh disusui oleh wanita yang lain. Mantan istrinya pasang tarif tinggi, susunya mahal, suaminya tidak mampu, maka boleh dalam keadaan seperti ini suami mengambil anaknya kemudian disusukan kepada saudara perempuannya misalnya, atau yang lainnya yang dia mampu memberikan bayaran sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan buru-buru disusukan ke sapi. Jadi ajaran Islam adalah susu ibu, ASI ini tidak bisa tergantikan dengan susu yang lain. Kalau ibunya tidak mampu, maka cari wanita yang lain yang bisa menyusui anak tersebut. Kemudian bagaimana jika terjadi sengketa anak, ya, memperebutkan siapa yang mengasuh anak ini? Pada dasarnya tidak ada ketentuan, ya, harus ayah atau harus ibu yang mengasuh, tapi dilihat mana yang paling maslahat untuk anak ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam syarah kitab Bulughul Maram, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna syari'a laisa lahu nassun 'amun fi taqdimi ahadil abawain wala takhyirul abawain. Dan perlu diketahui bahwasanya syariat tidak ada nas yang umum mendahulukan salah satu dari kedua orang tua
atau pilihan di antara kedua orang tua. Wal ulama'u muttafiquna ala annahu la yata'ayyanu ahaduhuma mutlaqa. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak ada ketentuan secara mutlak harus ayah atau harus ibu. Itu tidak ada. Innama nuqaddimuhu idza hasala bihi maslahatul hadanah. Maka di sini didahulukan yang bisa diraih dari kemaslahatan asuhan. Artinya bagaimana perkembangan anak ini. Jadi dilihat dari sisi anak tersebut dan juga dari sisi yang mengasuh. Apakah anak ini lebih baik bersama ayah atau bersama ibu atau bahkan bersama yang lainnya. Kemudian yang mengasuh tersebut apakah termadoroti dengan adanya anak ini atau tidak? Wandafa'at mafsadatuha, dan hilang mafsadahnya. Wa amma ma'a wujudi fasadi ahadihima fal akharu aula bila raib. Jika ada kerusakan dari salah satu keduanya, maka yang lainnya itu lebih berhak. Jelas ini tidak ada keraguan. Jika salah satunya rusak agamanya, rusak akhlaknya, maka yang baik agamanya ini lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Terlebih dahulu kita akan bacakan apa itu pengertian asuhan atau hadonah. Al-hadonah dari masdar hadonas sobi hadnan wa hadonatan, mengasuh anak, artinya ja'alahu fi hidnihi aw rabbahu fahtadonahu, yaitu mengasuh dan mentarbiyah, mendidik anak. Wal hidn huwa madunal ib ilal qus was sadr. Dan arti hidn secara bahasa itu adalah bagian antara ketiak sampai dada. Jadi arti hadonah itu artinya dekapan, mendekat. Wal hadonatu istilahan, dan hadonah secara istilah hifdzu man la yastaqillu bi amrihi wa tarbiyatihi wa wiqayatihi amma yuhlikuhu aw yadurruh, yaitu menjaga seseorang yang tidak bisa berpisah, belum bisa mandiri untuk mengurusi urusannya. Dan orang yang mengurusi ini, dia mendidiknya dan menjaganya dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Maka apabila ada perebutan antar anak, maka yang didahulukan, yang diberi hak untuk mengambil anak tersebut adalah ibu. Karena ibu lebih bisa memenuhi kebutuhan anak ini. Termasuk dari arti hadonah, mendekap-dekapan ibu, tentunya lebih nyaman bagi anak daripada dekapan ayah. Karena ibu bisa mendekap anak berjam-jam. Adapun ayah itu tidak sabaran. Kalau ngompol kasihkan ke ibu. Maunya kalau sudah bersih, sudah didandanin, ganteng, cantik, baru bapak mau. Tapi kalau sudah kotor-kotor kasihkan ke ibu. Kemudian ibu juga memiliki susu yang tidak dimiliki oleh ayah. Makanya emansipasi itu enggak mungkin dan enggak bakalan terjadi. Karena enggak bisa kita menyamakan laki-laki dengan perempuan.
Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari bapaknya. Subhanallah, 3 keturunan ahlul hadis. Cucunya belajar kepada ayahnya, ayahnya belajar kepada kakeknya, kakeknya belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annam ra'atan qalat, bahwasanya seorang wanita berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'a wa sadyi lahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu tallaqani wa arada an yantazi'ahu minni." Wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini perutku dahulu sebagai tempatnya dan susuku sebagai minumannya dan pangkuanku sebagai tempat dia duduk, dan ayahnya menceraikanku dan ingin merebut anak ini dariku." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita ini, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Engkau lebih berhak terhadap anak ini selama engkau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka gugur haknya. Jika ayahnya ingin mengambil, maka lebih dimenangkan ayahnya. Jadi di sini ibu lebih diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala yang dimenangkan ini adalah ibu, sang ayah juga masih berkewajiban untuk menafkahi anaknya ini. Kalau anaknya masuk PAUD, siapa yang bayar SPP? Ayahnya, bukan ibunya, karena ini adalah anak ayahnya. Ya. Jadi kewajiban tetap memberi nafkah adalah ayahnya. Kemudian bagaimana jika ibu tiada? Ibunya meninggal. Siapa yang lebih berhak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab Hambali, yang didahulukan adalah ibunya wanita ini, artinya nenek dari anak ini dari garis ibu. Dari garis ibu. Adapun dalam mazhab Maliki diutamakan adalah khalah, saudara perempuan ibu. Dalil yang dipakai oleh mazhab Maliki adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Bara ibnu Azib, menceritakan tentang perebutan hak asuh anak. Yang memperebutkan adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ada perebutan seperti ini pertanda keluarganya masih baik. Dan tidak baik kalau masing-masing melemparkan asuhan. Jadi kalau ada yang berebut, pertanda ini semuanya sayang kepada anak ini. Termasuk di sini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayahnya tidak ada, ibunya juga tidak ada. Putrinya Hamzah meninggal ketika perang Uhud.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Mekkah, ya, pada Fathu Mekkah, ada seorang anak wanita kecil memanggil Ali bin Abi Thalib, ya am, paman, paman. Maka Ali pun menaikkan ke kendaraannya, kemudian diberikan kepada istrinya, yaitu Fatimah. Asuhlah anak ini. Kemudian Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib ingin juga mengasuh anak ini. Maka kedua-duanya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana akhadtuha wa hiya bintu ammi." Aku yang paling berhak karena aku yang memungut pertama kali, dan dia adalah putri pamanku. Jadi Ali beralasan bahwa dia yang mengambil pertama kali anak perempuan ini, dan juga dia posisinya sebagai paman. Wa qala Ja'far, dan Ja'far ini saudaranya Ali, tentunya memiliki kedekatan dengan anak ini sama seperti Ali. Ibnatu ammi, dia juga putri pamanku. Wa khalatuha tahti, dan bibinya yang bernama Umamah adalah istriku. Jadi punya dua kedekatan. Kalau Ali punya kedekatan dan yang pertama mengambil. Adapun Ja'far bin Abi Thalib punya kedekatan dan juga kedekatan dengan anak ini adalah istrinya. Ya, istrinya ini adalah bibi dari anak ini. Wa qala Zaid, adapun Zaid mengatakan ibnatu akhi, dia adalah anak saudaraku. Namun di sini adalah saudara, bukan saudara nasab, tapi persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Muhajirin dan Ansar. Zaid bin Harisah disaudarakan dengan Hamzah, dan itu banyak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan, karena kebanyakan orang-orang Muhajirin itu sebatang kara ketika di Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persaudaraan tersebut sangat kental, bahkan melebihi saudara sedarah yang belum beriman. Sampai ada yang menawarkan separuh hartanya untuk diberikan kepada saudaranya ini. Sampai ada apabila dia menghendaki pasangan hidup, dia akan menceraikan istrinya untuk diberikan kepada saudaranya ini. Jadi benar-benar ingin memenuhi kebutuhan saudaranya. Faqadha biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li khalatiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan anak ini hak asuhnya pada bibinya, yaitu istrinya Ja'far, Umamah radhiyallahu anha. Waqal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al khalatu bimanzilatil bibi itu, bibi saudara ibu itu kedudukannya sama seperti ibu. Jadi kewajiban dan hak bibi itu sama tatkala kita, orang tua kita meninggal, ya, tatkala ibu kita telah tiada, maka kewajiban kita berbakti kepada bibi sama dengan kepada ibu. Begitu juga kewajiban bibi, tatkala orang tua kita meninggal dan kita masih kecil, yang wajib merawat kita adalah bibi kita. Begitu juga paman, paman dari ayah, ya. Ketika ada orang tua yang meninggal dan dia memiliki saudara laki-laki, maka paman inilah yang menafkahi anak saudaranya. Begitu juga ketika dewasa, maka anak ini juga berkewajiban berbakti kepada pamannya ketika orang tuanya tidak ada. Jadi antara hak dan kewajiban sama timbal balik.
Al-khalatu bimangzilatil bibi itu saudara ibu, itu sama kedudukannya dengan ibu. Kemudian untuk menghibur mereka semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni wa ana mik. Engkau bagian dariku dan aku bagian dari engkau. Bahkan ucapan ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menetapkan hak asuh tersebut. Ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berat sebelah, tapi benar-benar ini adalah semata-mata untuk kemaslahatan anak ini. Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni wa ana mik. Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Karena Ali bin Abi Thalib itu yang bersedia menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya ketika dikepung oleh orang-orang musyrik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Madinah, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung, mereka senantiasa mengintai ke dalam rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan kedudukannya. Kedudukan dibidik oleh orang-orang musyrik, dan Ali bin Abi Thalib tidak keberatan, padahal waktu itu usianya masih sangat muda belia. Kemudian mengatakan kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi, engkau yang paling mirip denganku baik akhlak maupun fisik. Ja'far bin Abi Thalib paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan kepada Zaid, ya, karena Zaid ini adalah anak dari Harisah, yang Harisah ini adalah anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ayah Harisah ini, Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Harisah ayahnya mencari-cari Zaid, karena Zaid statusnya sebagai budak. Dia melakukan perjalanan dengan kaumnya, tiba-tiba ada sekawanan perampok, merampok barangnya habis, kemudian rombongan kafilah tersebut dijual ke pasar budak. Jadi Zaid menjadi budak. Sampai akhirnya dari tangan ke tangan, sampailah di tangan Khadijah radhiyallahu anha. Dan tatkala Khadijah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah menghadiahkan Zaid ini kepada Rasulullah. Ayahnya Harisah mencari-cari dan tahu kalau Zaid berada di keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Harisah pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menebus Zaid berapapun harganya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ayahnya, bahkan aku tidak menginginkan harga, tapi tanyalah kepada Zaid. Maka ditanya oleh ayahnya, ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena apa? Mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dengan budak. Maka ayahnya pun marah. Kenapa engkau lebih memilih status budak daripada merdeka? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyenangkan hati ayahnya ini, dia mengatakan, aku angkat Zaid sebagai anakku. Maka orang tuanya pun senang dan ridho Zaid tinggal di keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Harisah pulang ke kaumnya, dan semenjak itu para sahabat memanggil Zaid bukan Zaid bin Harisah lagi, tapi Zaid bin Muhammad. Namun penisbatan seperti ini dilarang di dalam syariat. Jadi ayah harus usul kita dari mana, ya. Jadi kalau kita mengasuh anak, ya jangan disembunyikan nasabnya. Boleh kita mengasuh anak, ada anak miskin, ada anak terlantar, boleh kita asuh, namun jangan dinisbatkan binnya ke kita. Jadi harus dikenalkan siapa ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki kedekatan dengan Zaid dan juga dengan Hamzah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anta akhuna. Dan ini bisa kita ambil pelajaran ketika ada orang bersengketa ke kita, kita hibur apa kedekatan kita dengan
orang yang sedang bersengketa itu. Engkau saudaraku, ayahmu dulu teman dekat, kemudian yang satunya lagi, oh dulu ibu kamu dekat dengan istri saya, dan lain sebagainya. Kita cari bahwa kita tidak berat sebelah dari kedua orang yang sedang bersengketa. Baru setelah itu kita putuskan, maka semuanya akan ridho dan tidak berburuk sangka kepada kita bahwa kita berat sebelah. Kemudian dalil berikutnya yang menguatkan bahwa nenek dari garis ibu itu lebih kuat adalah sebuah athar yang menyebutkan kanat inda Umar ibnul Khattab imra'atun minal ansar, bahwasanya di sisi Umar ada wanita, artinya dia memiliki istri dari kalangan Ansor, yang mana wanita ini dari penduduk Kuba. Fawaladat lahu Asim ibnu Umar, maka wanita ini melahirkan Asim putra Umar. Fafaraqaha, dan Umar menceraikan wanita ini. Faja'a Umaru Quba fawajada ibnahu yal'abu bi fina'il masjid. Suatu ketika Umar berkunjung ke Masjid Quba, mendapati anaknya Asim ini sedang bermain-main di teras masjid. Fa akhadha bi adudihi farafa'ahu baina yadayhi 'ala dabah. Maka Umar mengambilnya dan meletakkannya di atas binatang tunggangannya. Fa'adrakathu jaddatul ghulam fanaza'athu iyyah. Kemudian neneknya melihat dan merebutnya dari Umar. Keduanya ribut. Hatta ataya Aba Bakrin As-Siddiq. Keduanya mengangkat kasus tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan, ibni, ini anakku. Waqalatil mar'ah, dan neneknya ini mengatakan, ibni, ini anakku. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, khalli bainaha wa bainahu, biarkan anak tersebut bersama neneknya. Qal fama raja'ahu Umar al-kalam. Perawi meriwayatkan, dan Umar tidak membantah keputusan Abu Bakar. Jadi di sini yang jelas setelah ibu itu tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang kuat siapa yang lebih berhak. Maka di sini seorang hakim melihat mana yang paling maslahat terhadap anak ini. Ya, silakan adzan dahulu. Kemudian jika anak ini sudah mumayyiz, maka berbeda lagi. Ya, anak ini sudah mumayyiz, artinya sudah bisa membedakan, bisa memahami larangan dan perintah, ya. Bisa membedakan antara panas dengan dingin, tahu kalau api itu berbahaya, ini mumayyiz, ya, meskipun belum balik. Maka dia diberi pilihan oleh hakim, ya, mau ikut ayahnya atau ikut ibunya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna imra'atan qalat, ada perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku, waqad nafa'ani, dan anak ini berjasa kepadaku, wasaqani min bi'ri abi Ainabah, dia mengambilkan air untukku dari sumur Abu Ainabah. Kita ketahui kalau di Jazirah Arab zaman dahulu, satu perkampungan itu bisa jadi hanya memiliki satu sumur. Jadi ibu ini memiliki kebutuhan terhadap anak ini. Faja'a zawjuha,
Kemudian datang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, wahai gulam." Gulam itu sebelum anak balik, ya. Dia belum balik tapi sudah mengerti. Dia sudah bisa diperintah mengambil air oleh ibunya. Hadza abuka wa hadhihi ummuk. Ini ayahmu dan ini ibumu. Fakhud biyadi ayyihima syi'ta. Ambillah tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki. Fa akhadha biyadi ummi. Maka anak ini pun mengambil tangan ibunya. Fangtalaqat bihi, maka ibunya membawa anak ini pergi. Jadi kalau sudah mumayyiz, ini dikasih pilihan apakah ingin tetap bersama ibu atau bersama ayah. Para ulama yang lain mengatakan, jika anak tersebut adalah laki-laki, maka lebih baik mengikuti ayah karena ada pendidikan yang tidak bisa dilakukan oleh ibu. Kalau zaman dahulu menunggang kuda dan memanah. Kalau anak perempuan maka lebih baik ikut bersama ibu karena ada pendidikan yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Mengurus rumah tangga, tata boga, memasak, mengepel, mencuci, menyapu. Maka dilihat kemaslahatannya, ya. Dilihat kemaslahatannya. Kemudian hak asuh ini gugur atau memiliki syarat-syarat. Jika salah satu syarat ini hilang, maka hak asuhnya gugur. Yang pertama adalah berakal. Ibu lebih berhak, tapi kalau ibunya gila, maka hak asuhnya gugur. Yang kedua balik. Bibi atau nenek jelas memiliki hak yang kuat. Ya, orang tuanya nggak ada, kemudian diperebutkan antara bibi saudara ibu dengan bibi saudara ayah atau paman saudara ayah. Maka jelas bibi saudara ibu itu lebih kuat. Namun kalau bibinya ini belum balik, maka gugur. Dan ini mungkin saja terjadi terutama di zaman dahulu, ya. Orang sudah punya anak, adiknya belum balik atau bahkan masih bayi. Karena orang dahulu nikahnya muda-muda. Bahkan Imam Syafi'i mengkisahkan ketika di Mesir pernah berjumpa dengan nenek usia 21 tahun. Bagaimana bisa terjadi? Wanita balik umur 9 tahun. Ketika balik langsung dinikahkan. Punya anak usia 10 tahun. Kemudian ketika dia umur 20 tahun, anaknya usia 9 tahun, dinikahkan juga punya anak pas nenek ini umurnya 21 tahun. Subhanallah. Zaman dahulu 21 tahun sudah jadi nenek. Sekarang perawan sudah nenek-nenek. Nenek-nenek masih perawan juga, ya. Banyak. Makanya kita ya familiarkan pernikahan dini, ya. Dengan pernikahan dini kita jadi pede, kan. Karena kalau jadi bujang lapuk perawan tua akan minder jelas, ya. Maka pernikahan dini itu akan menjadikan orang pede, ya. Kemudian yang ketiga, ittifaqul hadinati wal mahdhun fid din. Persamaan agama antara pengasuh dan yang diasuh. Jadi kalau yang berhak tersebut murtad, maka hak asuhnya hilang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak menjadikan jalan untuk menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Jadi bukan hanya Maidah 51. Ya, An-Nisa juga ada. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang semakna. Ya.
perwalian, ya, baik perwalian diartikan pemimpin, perwalian diartikan teman setia dan lain sebagainya, orang kafir tidak berhak mengurusi urusan seorang muslim, apalagi kaum muslimin. Kemudian yang keempat, al-qudrah ala tarbiyah, mampu mentarbiyah. Jadi kalau tidak ada kemampuan untuk mendidik, maka gugur haknya. Kemudian yang kelima, alla takunal ummu mutazawwijah. Ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau sudah menikah, maka gugur haknya. Karena ada tipe suami yang sangat pencemburu. Ketika melihat anak dari laki-laki lain, dia tidak tenang hidupnya. Dan itu merupakan hak juga bagi suami yang baru tersebut untuk tidak adanya anak tersebut di rumah tersebut. Namun ada juga tipe suami yang menyayangi anak tirinya seperti anaknya sendiri. Jadi tipe manusia berbeda-beda. Yang jelas kalau bisa dimusyawarahkan. Kalau tidak, yang jelas hak ibu ini gugur. Apabila ayahnya ingin mengambil, maka ayahnya yang dimenangkan. Atau bahkan pada ibu ini, ya, terjadi pada ibu ini. Ketika belum menikah, dia perhatian sama anaknya. Ketika sudah menikah lagi dengan suami yang lain, dia ingin mencari keridhaan suaminya lebih daripada mengurus anaknya. Bahkan sebagian wanita tidak mau mengurus anak atau tidak peduli dengan pendidikan anak begitu diceraikan. Karena apa? Amarahnya. Bahkan sebelum perceraian pun ada tipe wanita kalau sedang bermasalah dengan suaminya nggak mau ngurus anaknya. Anaknya nangis biar tahu bapaknya. Enaknya aja. Jadi ada wanita seperti itu. Namun juga ada wanita yang tidak terganggu. Jadi suaminya berbuat apapun, kasih sayang kepada anaknya tidak berubah. Namun ada tipe wanita ketika dimarahi ingin memberikan pelajaran kepada suaminya dengan mentelantarkan anaknya. Terlebih-lebih ketika dicerai, maka dia ingin memberikan pelajaran kepada suaminya dengan mentelantarkan anaknya. Maka dalam kondisi seperti ini, hak wanita tersebut untuk mengasuh anak gugur. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana apabila anak lebih dekat dengan ayahnya karena ayahnya lah yang lebih mengurusnya dan ibunya lebih memperhatikan urusannya saja? Apakah hak asuh tetap ke ibu tersebut? Iya. Ini tentunya dia tidak mampu untuk mentarbiah anak tersebut, berarti gugur hak asuhnya. Apa yang harus dilakukan apabila sudah terjadi putra singkong nikahi putri keju? Apakah putra singkong terus bersabar untuk mempertahankan keluarganya termasuk ibadah? Iya, sabar terhadap istri, itu mendapatkan pahala yang besar. Dan ini tidak mutlak ya, tidak mutlak pasti akan kacau ya. Bisa saja tidak sekufu dalam harta, namun ada sekufu dalam takwa, akan menghasilkan rumah tangga yang harmonis meskipun terpaut ekonomi yang jauh antara istri dan suami. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah kaya raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dari anak yatim. Diasuh ibunya kemudian meninggal, diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya. Hidup sebatang kara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi wanita yang kaya raya. Juga pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kisahkan dahulu, Julaibib ya, seorang laki-laki yang miskin menikahi keluarga kaya dari kalangan Ansor dan tetap mendapatkan kebahagiaan. Jadi kesenjangan ekonomi tersebut bisa ditutup, bahkan tidak ada masalah lagi, karena itu urusan dunia. Kalau
dilandasi dengan ketakwaan. Namun sebaliknya, kalau sekufu dalam harta namun nggak ada ketakwaan, juga akan mengganggu keberlangsungan rumah tangga. Yang terakhir, apakah boleh pria menikahi janda mempunyai 3 anak? Boleh. Iya. Tetapi hanya menafkahi istrinya saja dan anaknya, iya. Dan anaknya tidak dinafkahi atas kesepakatan di awal sebelum menikah. Ya, yang berkewajiban menafkahi anak-anak ini adalah ayah kandungnya, ayahnya, usul, kalau meninggal, kemarin sudah kita bahas di dalam kewajiban memberi nafkah adalah kerabat dari anak ini. Tentunya pahala yang besar jika seseorang menikahi janda kemudian juga menafkahi anak-anaknya, apalagi anak-anaknya ini adalah anak-anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Kedudukannya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi jangan mau nikmatnya dunia saja, jangan mau janda dunia saja, tapi juga harus kita memiliki target yang lebih besar, bagaimana kedudukan kita dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.